Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bapak di pertemuan yang ke-13 atau 14 ya di komputer bisnis. Dan kali ini kita akan mempelajari tentang and dan or, kemudian juga tentang not dan choose. Oke. Mengenai and dan or ini merupakan beberapa fungsi atau rumus yang kita bisa gunakan di dalam Microsoft Excel ya. Fungsi and dan nor akan dijelaskan terlebih dulu. Yang pertama adalah fungsi and. Ini menghasilkan nilai true atau betul jika semua argumen yang diuji bernilai benar, dan false atau salah jika ada satu atau lebih argumen yang bernilai salah, ya. Lalu kemudian fungsi OR menghasilkan true jika beberapa argumen bernilai benar dan false jika semua argumen salah. Jadi kalau yang menggunakan rumus AND ini begitu ketat penilaiannya ya. Namun untuk rumus yang OR Anda bisa gunakan dalam misalkan penilaian prestasi kinerja karyawan atau penilaian kinerja cabang dalam sebuah organisasi atau perusahaan bisnis. Ini lebih mentolerir ya, mana yang mencapai duluan gitu, apakah salah satu syarat atau beberapa syarat di antara banyak syarat yang lainnya. Nah, fungsi AND dan OR ini bertujuan untuk membandingkan dua syarat atau lebih dan untuk mengetahui apakah kedua syarat tersebut terpenuhi atau tidak, yang nantinya akan menghasilkan nilai true or false ya, atau hasil uji true or false. Nah, ini Bapak sudah buatkan tabel, di mana ini salah satu tabel contohnya adalah untuk memberikan keterangan ya kepada mahasiswa atau murid apakah lulus atau tidak lulus. Oke. Ini Bapak sengaja memberikan warna kuning. Ini warna kuning ini artinya sel yang perlu dihitung dengan menggunakan rumus ya. Di dalam pencarian atau pengujian rumus ini kita masih melibatkan fungsi if ya, fungsi if. Oke. Di sini ada kolom nilai huruf, ada A, kemudian C, B, D, random dari A sampai D ya nilainya. Kemudian nilai angkanya ini kosong sebetulnya ya. Kehadirannya juga macam-macam. Ada yang 8, ada yang paling kecilnya 4. Nah, untuk menjawab atau memenuhi tabel ini, ada beberapa keterangan yang menjadi syarat untuk mengisi ya nilai angka, mengisi mendeteksi and dan or, kemudian juga keterangan akhirnya. Nah, keterangannya apa saja? Yang pertama, keterangannya bahwa nilai huruf A itu bernilai 4, kemudian B nilainya 3, C nilainya 2, dan D nilainya 1. Nah, kemudian keterangan lulus di samping ini memiliki syarat jika kehadiran lebih besar daripada 5 dan nilai angkanya lebih besar daripada 2. Oleh karena itu, karena keterangannya sudah ada ya sebagai salah satu syaratnya atau beberapa syaratnya, kita tinggal memasukkan saja. Di sini nilai angka rumusnya adalah sama dengan if ya. Kemudian logical testnya di A19 ya di sini. Kemudian apabila nilai hurufnya A ya, maka hasilnya 4. Kemudian if yang berikutnya logical testnya masih sama, apabila nilainya B maka nilainya 3, dan jika di logical test yang sama dengan nilai huruf C hasilnya 2. Selain itu hasilnya 1. Diberikan kurung tutup 3 karena kurung bukanya 3 kali ya. Oke, kita masukkan nanti rumusnya seperti ini, dan lalu untuk mendapatkan nilai yang berikutnya kita tinggal di copy paste atau di drag ke bawah saja. Lalu kemudian untuk mengisi atau mendeteksi and
kemudian dan OR, itu kita tentunya menggunakan rumus N, ya. Rumus N ini tadi kita akan menguji, ketika membandingkan eh, kedua syarat tadi, apakah memenuhi syarat atau tidak, ya. Rumusnya adalah sama dengan N, kemudian logical testnya di C19, berarti ada di kehadiran, itu lebih besar daripada 5, dan kemudian B19, nilai angka logical testnya lebih besar daripada 2. Nah, karena dua-duanya memenuhi syarat, maka nilainya atau hasilnya adalah true. Demikian juga untuk yang nilai huruf yang C, yang D. Nanti saudara akan diberikan tugas mengenai tabel yang sama, namun judulnya nanti harus berbeda-beda, ya. Boleh nanti penilaian prestasi kinerja karyawan, kemudian penilaian pencapaian kinerja cabang dalam sebuah perusahaan atau dalam bisnis, silahkan dibuat jalan ceritanya oleh Anda sendiri, gitu ya. Tentu setiap mahasiswa harus berbeda supaya nanti Bapak bisa melihat bahwa ini saudara mengerjakannya masing-masing, begitu ya. Lalu kemudian kita lihat di sini nilai huruf atau orang yang keempat ini false, ya. Karena apa? Tidak memenuhi salah satu syarat. Ingat bahwa rumus N itu digunakan ketika memiliki lebih dari satu syarat, dan maka kedua syarat atau seterusnya, ya, itu harus terpenuhi. Itulah fungsi N di dalam Microsoft Excel. Kemudian orang yang ke-10 juga false, tidak memenuhi syarat keduanya. Karena kita lihat di sini untuk mendeteksinya, ya, bahwa eh, harus lebih besar daripada 5, ya, dalam hal kehadiran, dan nilai angka harus lebih besar daripada 2, dan ini tidak memenuhi kedua-duanya. Oke. Untuk yang OR, ya, itu tentu akan menghasilkan dua keterangan, true or false juga, ya. Dan ini sama membandingkan beberapa syarat. Namun ini ada tolerir, ya, lebih mentolerir. Apabila salah satu syaratnya saja terpenuhi, maka dikatakan betul atau true. Namun apabila keduanya tidak terpenuhi, maka dikatakan false, ya. Kita lihat di sini rumusnya adalah sama dengan, tentu sama dengan OR, kemudian logical testnya C19, yaitu kehadiran, lebih besar daripada 5, dan logical test B19, yaitu nilai angka, lebih besar daripada 2. Nah, di sini dinyatakan true hasil ujinya, ya, karena hasilnya di sini nilai angkanya 4 dan kehadirannya 8. Tentu memenuhi kedua syarat yang ditentukan, ya. Ini true juga setelah yang sebelumnya false menggunakan pendeteksian N. Lalu di sini kenapa true? Karena salah satu syaratnya terpenuhi. Ingat bahwa OR digunakan di dalam Microsoft Excel untuk menilai ketika memiliki lebih dari satu syarat dan salah satu syaratnya terpenuhi. Lalu di sini ada kasus yang orang yang ke-10 false. Kita lihat syaratnya 5 dan 2, ya, untuk kehadiran dan nilai angka. Di sini kehadirannya 4 dan nilai angkanya 1. Sehingga secara logika tidak memenuhi syarat dan keterangannya adalah false. Lalu kita akan memberikan keterangan akhir, ya, di sini. Keterangan akhir ini juga menggunakan rumus. Ketika ada pengujian yang bisa menghasilkan beberapa jawaban, maka tentu menggunakan rumus if, ya. Di sini rumusnya sama dengan if. Nah, karena di sini ada dua kondisi, maka menggunakan rumus berikutnya adalah and. Sama dengan if, ya, dalam kurung buka N, kemudian logical testnya di C19, yaitu kehadiran, ya, kehadiran harus lebih besar daripada 5, dan B19, yaitu nilai angka, harus lebih besar daripada 2. Maka dinyatakan lulus dan tidak lulus apabila di luar itu, ya, tidak memenuhi syarat itu. Dan kita lihat di sini lulus, ya, untuk 3 orang pertama. Orang keempat tidak lulus karena tidak memenuhi
salah satu syarat, ya, karena dinyatakan lulus harus logical test kehadirannya itu adalah lebih dari 5 dan nilai angkanya lebih dari 2. Sayangnya ini tidak memenuhi salah satu syaratnya, yaitu nilai angkanya 1, ya. Lalu orang ke-5 dan berikutnya 6, 7, 8, 4, 5, 6, 7, 8, ya, sampai orang ke-8 dari orang ke-5 itu dinyatakan lulus, ya. Lalu ada yang tidak lulus juga di orang yang ke-9. Ini tidak penyebabnya karena tidak memenuhi kedua syaratnya. Ya, masih diingatkan bahwa kehadirannya minimal 5 dan kemudian nilai angkanya 2 dan orang ke-9 ini mendapatkan hurufnya D, kehadirannya 4 sehingga nilainya juga 1 dan tentu tidak memenuhi kedua syarat sehingga tidak lulus. Oke. Demikian ya yang bisa dijelaskan mengenai AND dan OR. Sekali lagi bahwa rumus AND di dalam Microsoft Excel digunakan ketika kita akan menguji sebuah kondisi dalam satu sel, ya, ketika memiliki lebih dari satu syarat. Dan harus kedua-duanya atau semua syaratnya terpenuhi, maka menggunakan rumus AND. Dan ketika ada toleransi dari syarat-syarat itu menggunakan rumus OR, ya. Lalu berikutnya adalah not. Nah, fungsi not juga ada di dalam Microsoft Excel. Fungsi ini menghasilkan true seperti halnya sama dengan and dan or, ya. Jika kondisi yang diuji salah satu, jika kondisi yang diuji salah, ya. Jadi sebaliknya kalau not ini, ya, 1 sama dengan 2 adalah benar. Ya tentu itu menghasilkan salah ketika diberikan rumus di depannya adalah not. Nanti kita akan bahas sampai ke sana, ya. Sekali lagi, menghasilkan true jika kondisi yang diuji salah dan false jika kondisi yang diuji benar. Jadi istilah zaman sekarangnya diputarbalikkan fakta, ya, begitu dengan menggunakan rumus not ini. Ya, rumus not, jadi rumus not pada Excel ini dapat disimpulkan kenapa ada, ini bisa digunakan untuk membalikan suatu logika argumen yang sedang diuji. Fungsi not termasuk dalam rumus fungsi logika di Microsoft Excel. Biasanya kalau para dosen ini menggunakannya dalam penilaian akhir, ya, misalkan yang lebih kecil dari rata-rata 70, ya, dinyatakan lulus walaupun lebih kecil, ya, karena menggunakan rumus not tapi tetap lulus karena ditambahkan dengan nilai-nilai yang lain. Jadi lebih kecil dari rata-rata begitu, dan itu menggunakan rumus not, ya. Nah, ini salah satu yang tabel yang sudah Bapak siapkan. Di sini sudah ada rumusnya, Bapak tuliskan di sini, ya. Pengujiannya, ya, ada 4 pengujian dan ini tidak ditugaskan. Penugasannya hanya and dan or saja. Kemudian di sini kita coba sama dengan rumusnya not, ya, menggunakan rumus not. Logical testnya true, maka hasilnya adalah false karena dibalikan kan, kebalikannya gitu, ya. Kemudian sebaliknya sama dengan not, logical testnya adalah false, maka hasilnya true. Kita coba praktekkan di dalam angka sekarang. Sama dengan not, logical testnya 1 sama dengan 2. Tutup kurung, seharusnya salah. Tapi karena not, maka sebaliknya jawabannya benar. Jadi true, ya. Berikutnya, ya, kita menggunakan rumus jika, menggunakan rumus if. Sama dengan jika not 2 dikurangi 1 sama dengan 1, maka jawabannya benar atau dan juga salah, ya. Jawabannya salah. Jawabannya sebetulnya adalah benar karena menggunakan not, maka jawabannya dibalikan menjadi salah, begitu. Oke. Baik, ini hanya tinggal dicoba saja Anda di rumah, ya, tidak menjadi tugas. Oke. Kemudian choose. Nah, ini choose ini juga menggunakan atau rumus yang bisa digunakan di Microsoft Excel, ya, yang menampilkan hasil pilihan
berdasarkan nomor indeks atau urutan pada suatu referensi value yang berisi data teks, numeric, formula, and nama rank. Ya, jadi sebetulnya ini membantu kita dengan memberikan kode lalu keterangannya sudah ada begitu ya. Contoh misalkan di sini ada beberapa hari dari hari Senin sampai hari Minggu. Lalu di sini secara random Bapak tuliskan angka. Kalau komputer kan sudah bisa membaca bahwa 1 itu Senin, 3 itu Rabu, begitu ya. Nah, maka di sini dites ya hasilnya menggunakan rumus sama dengan choose. Logical testnya adalah B8, itu adalah 1, ya, hari ke-1. Ya. Pilihannya ada yang Senin, ya, seperti ini, lihat. Supaya lebih terlihat, kita coba lebih panjangkan selnya. Nah, ya, sama dengan choose logical test, kemudian pilihannya adalah bisa hari Senin, ini untuk hari Selasa, value 2, value 3-nya hari Rabu, value 4-nya hari Kamis, value 5-nya hari Jumat, value 6 Sabtu, dan 7 itu adalah Minggu. Tutup kurung, karena selesai value-nya, lalu di enter Senin. Nah, perlu kita membuat angka absolut ya di dalam sebuah pilihan value-nya supaya kita tidak terkecoh ketika nanti kita secara terus menerus begitu ya memberikan kode-kode di sini, namun di sebelah kiri kanannya tidak ada nilai value-nya ya. Karena tidak dikunci ini maka tidak akan ada. Nih contohnya kalau Bapak drag seperti ini, lalu juga kita drag seperti ini ya. Kalau saja ini tidak dikunci, tidak dibuat absolut ya. FNF4 sekali lagi FNF4 FNF4 seperti ini ya. Semuanya di F4-nya dihilangkan, lalu ininya juga tidak ada. Kita buat rumusnya seperti ini. Fn F4-nya dihilangkan. Ya, seperti ini ya. Jadi akan membuat hasilnya ada yang tidak bisa dideteksi karena tidak dibuat angka absolut, begitu saudara. Baik saudara, demikian semoga kalau ini tidak dibuat tugas ya, yang dibuat tugas hanya and dan or saja. Silakan dicoba, dibuat atau dikondisikan dengan kreativitas Anda sendiri ya, bisa dalam tadi kondisinya. Contohnya ini bahwa sudah menuliskan bisa dalam rekrutmen karyawan ya, sedang rekrutmen sehingga ada penilaian untuk beberapa tes, psikotes, wawancara, tes kesehatan, tes matematika dasar dan seterusnya. Kemudian bisa juga dalam penilaian kinerja karyawan dalam pencapaiannya dan juga bisa dalam laporan bisnis ya. Baik, silahkan dikerjakan. Kita akan ketemu lagi pada tugas-tugas berikutnya dan materi-materi berikutnya. Terima kasih. Bapak pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.